Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar pagi hari ini? Berharap kita semua dalam kondisi sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kita akan bersama-sama belajar dari kesaksian firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur atas setiap waktu dan kesempatan yang masih Engkau percayakan bagi kami semua. Bahkan saat pagi hari ini kami boleh bertelut, itu karena anugerah Tuhan. Bersyukur atas kehidupan baru yang masih Tuhan percayakan untuk kami. Dan saat ini, selain kami mendengar pujian, selain kami menaikkan doa, kami juga hendak belajar bersama mengenal akan karya-Mu atas kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang membuka mata hati kami, pemikiran dan kehidupan kami. Juga hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk Engkau kuasai dari awal hingga sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak menggumuli sebuah tema, berbagi itu indah. Saya hendak mengungkapkan beberapa konsep yang ada di dalam bahasa Latin tentang manusia tentu saja. Pernah suatu kali saya mengungkapkan manusia digambarkan dalam bahasa Latin Homo homini lupus, yang di dalam bahasa Indonesia diartikan manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Manusia menjadi pesaing bagi orang lain. Dan pagi hari ini saya menemukan sebuah konsep dalam bahasa Latin Homo faber. Sebuah konsep yang menggambarkan bahwa manusia itu adalah pekerja. Dan digambarkan di sana bahwa pekerjaan itu adalah hal yang utama di dalam kehidupan manusia. Di dalam konsep yang lain, homo ludens, manusia yang bermain-main, manusia tidak dapat hidup tanpa bekerja. Dari apa yang terungkap, tentu memunculkan pertanyaan bagi kita. Sejak kapan sebenarnya manusia itu memulai pekerjaannya? Saudaraku, kita akan melihat terlebih dahulu apa yang tertuang dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Apa yang dimaksudkan melalui ayat ini? Kalau kita melihat apa yang telah Allah ciptakan di dalam kehidupan dunia, Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan manusia, ternyata Allah memiliki rancangan yang begitu indah, begitu berharga bagi ciptaannya, terlebih manusia. Di ayat yang ke-15, apa sih fungsinya manusia? Ternyata manusia ditempatkan oleh Allah di Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara taman artinya manusia diminta untuk menjadi manusia pekerja tadi, yang menjadi hal utama dalam kehidupannya. Bahkan itu pun berlanjut ketika manusia sudah terjatuh ke dalam dosa. Hukuman yang diberikan kepada manusia atau laki-laki akhirnya juga menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah rutinitas, yaitu pekerjaan.
Karena di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-19 diungkapkan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu artinya pekerjaan dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya sampai dia kembali menjadi debu. Pertanyaan berikutnya tentu saja muncul. Lalu apa yang sudah diupayakan oleh manusia, apa yang sudah dikerjakan oleh manusia itu sebenarnya untuk siapa? Apakah untuk kebahagiaan dirinya sendiri ataukah ada yang lain? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau mengingat apa yang diungkapkan melalui Kejadian 2 ayat 15 tadi, tentu pekerjaan yang dihasilkan oleh manusia untuk kebaikan semua ciptaan. Dan kalau kita mengingat apa yang tertulis dalam Kejadian 2:18, di sana dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya pekerjaan yang dia lakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk alam semesta, tetapi juga untuk penolong yang sepadan yang diberikan Allah dalam kehidupannya. Di mana penolong yang sepadan itu tentu lalu berkembang biak, ada keturunan di sana yang disebut dengan keluarga. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarganya juga. Bahkan kalau kita menelisik apa yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel dengan dunia pertaniannya, ternyata pekerjaan-pekerjaan yang dihasilkan, buah-buah yang dihasilkan bukan hanya untuk sang pemilik, tetapi juga untuk orang-orang lain. Ada bagian-bagian yang harus disisakan untuk orang lain. Siapa mereka? Para janda miskin, anak yatim piatu, dan orang-orang terlantar. Bahkan kalau kita mengingat kisah Boas, bagaimana Boas menolong Rut, menolong Naomi di dalam kekurangan mereka. Bukankah Boas sempat berpesan kepada buruh-buruhnya, pekerja-pekerjanya untuk menyisakan hasil panenan gandumnya untuk menghidupi Rut dan Naomi, supaya mereka bisa tetap menjalani hari-harinya dengan baik. Oleh sebab itu tidak salah ketika di dalam Amsal 28 ayatnya yang ke-27, sang penulis Amsal menyerukan bukan hanya kepada kaum Israel, tetapi juga kepada kita semua. Apakah ungkapan itu? Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Amsal 28 ayatnya yang ke-27. Saya ulang. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Sungguh luar biasa. Dan seringkali saudara, kita beranggapan bahwa apa yang telah kita usahakan dengan keringat kita, dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh, artinya kesusahan-kesusahan kita, masalah-masalah yang harus kita hadapi di dalam pekerjaan, nampaknya untuk orang lain juga. Yang kadang kita berpikir, loh kok bisa? Ini kan usaha-usahaku, kerja-kerjaku. Tetapi ingatlah bahwa kita hidup bersama dengan orang lain
di atas muka bumi ini. Bahkan kita diajak untuk peduli kepada mereka yang miskin. Tentu muncul ungkapan, apakah ketika kita memberi akan menjadikan kita kekurangan? Apakah ketika kita memberi akan menjadikan kita miskin? Oh, no. Tidak, tentu saja. Bahkan kalau dikatakan di dalam ayatnya yang ke-27 tadi, tak akan berkekurangan. Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah, yang berlipat kali ganda dalam kehidupan kita. Apakah ada contohnya? Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, coba kalau ibu bapak menyempatkan waktu untuk membuka YouTube, ada channel Rian TV, mungkin ada channel-channel yang lain juga. Apa yang dikerjakan oleh Rian dengan channel Rian TV-nya? Rian ini seorang pemuda, nampaknya masih lajang, tidak tahu pekerjaannya apa ya. Tetapi yang jelas bahwa dia bagian dari YouTuber, dan tentu saja penghasilannya dari YouTube begitu. Mungkin fantastis karena toh yang mengikuti dia, yang subscribe dia cukup banyak. Yang like dia tentu saja. Itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya. Tetapi nampaknya dia tidak menutup mata terhadap apa yang terjadi di lingkungan hidupnya. Apa sih channel Rian TV? Dia mencari orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Menolong ODGJ. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mencari orang-orang yang gangguan jiwa atau orang-orang yang terlantar di pinggir-pinggir jalan. Dia mencoba untuk membersihkannya. Dia mencoba untuk menyapanya. Dia mencoba untuk menjadikan mereka bagian dari kehidupannya. Apakah tidak ada risiko? Tentu banyak sekali risiko. Bisa dia dimaki-maki, bisa dia dilempar batu, bisa dia ditonjok. Karena orang-orang yang dia hadapi adalah orang-orang dengan gangguan jiwa kebanyakan. Tetapi itu dengan tulus dia lakukan. Pemikiran saya ketika Amsal 28 ayat 27 ini dimengerti, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, bukan hanya uang, bukan hanya makanan, tetapi perhatian kita, upaya kita untuk mengentaskan mereka. Bahkan apa yang dilakukan oleh Rian TV ini memperjumpakan orang-orang yang terlantar ini dengan keluarganya. Dengan adanya YouTube, tentu dia berharap ketika orang-orang nonton YouTube, dia juga mengenal, oh ternyata ada saudaraku yang sekarang ini baru ditangani oleh Rian. Rian memberikan pertolongan bukan hanya kepada orang yang berkebutuhan tadi, tetapi juga keluarganya. Juga orang-orang banyak tentu saja. Apakah lalu berkekurangan? Nampaknya tidak, ibu bapak saudara. Berkat Tuhan begitu tercurah melimpah dalam kehidupannya. Ketika dia mencoba untuk memberikan layanan yang ekstra, membersihkan orang yang kumel, membersihkan orang yang kucel, memotong rambut mereka yang gimbal, mencoba untuk membersihkan orang-orang itu dengan tangannya, dengan kemampuannya, dengan harta bendanya, menggantikan pakaian dengan dibelikan pakaian, memberikan makanan, memberikan minuman, lalu mempertemukan dengan keluarganya tentu saja. Apakah lalu orang yang seperti ini memiliki
niatan untuk meminta balas, pemikiran saya tidak sama sekali. Karena dia cukup memahami bagaimana dia menjadi makhluk pekerja homo faber. Dan apa yang dia kerjakan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk banyak orang. Supaya orang pun menikmati apa yang dia kerjakan dalam kehidupannya. Sampai dengan hari ini nampaknya dia tidak mengalami kesulitan sama sekali. Demikian pula pada bulan-bulan ini, sekitar bulan Oktober sampai Desember, BKSAG Kristen dan Katolik hendak memberikan layanan kasih kepada orang-orang yang terdampak COVID-19. Tentu saja dengan adanya program yang digagas oleh BKSAG Kristen dan Katolik Kabupaten Purbalingga juga mengajak kita semua, ayo kita berbagi dari apa yang sudah kita hasilkan selama ini. Ayo kita berbagi untuk mereka yang kekurangan. Kalau kita tidak memiliki harta, bukankah kita memiliki makanan yang tersimpan di rumah? Kalau kita tidak memiliki makanan yang tersimpan di rumah, bukankah kita memiliki tenaga untuk menjangkau mereka? Kalau kita lemah bertenaga, bukankah kita memiliki kemampuan untuk berdoa? Menyerahkan setiap pergumulan kehidupan orang-orang yang terdampak ke dalam tangan kuasa Tuhan. Menyelipkan doa bagi mereka, bagi bangsa dan negara, bagi saudara-saudara kita yang miskin, yang kelaparan, yang kekurangan, bagi mereka yang sakit, sisipkan dalam syafaat kita. Apakah kita sanggup? Tentu kita semua sanggup. Karena Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, memberikan kecerdasan kepada kita, untuk kita mampu melangkah, untuk kita mampu melakukan banyak perkara di hadapan Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Dan waktunya untuk kita bersama-sama datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah, kalau sampai detik ini Engkau menganugerahkan banyak hal bagi kehidupan kami. Nafas yang boleh kami hirup sepanjang hayat. Fasilitas yang boleh kami nikmati. Perjalanan kehidupan walaupun mungkin menyakitkan, tetapi ada masa kami bersuka cita. Itu semua anugerah yang boleh kami imani berasal dari Tuhan. Dan saat kami boleh bekerja, saat kami boleh berkarya, saat kami boleh melayani, tentu kekuatan kami juga Tuhan yang memberikannya. Sungguh kami bersyukur. Saat ini ya Tuhan, kami mendukung doa bagi setiap orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Mengalami banyak perkara, mengalami banyak persoalan yang harus diselesaikan. Sakit penyakit, kekurangan, kelaparan, bahaya kematian. Semuanya mengancam kehidupan kami ya Allah. Tetapi kami percaya bahwa Engkau tidak tinggal diam. Engkau bertindak, Engkau berkarya. Engkau merancangkan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Melalui setiap orang yang baik hati, yang mau mencurahkan tenaga pikiran, harta bendanya untuk mereka semua. Perhatian khusus yang mereka berikan, obat-obatan, penanganan yang ekstra. Engkau akan memberikan berkat kepada mereka bersama dengan keluarganya. Berdoa untuk setiap keluarga untuk tetap menjadi keluarga Allah di dalam menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan.
Keluarga yang menyandarkan diri pada kasih Kristus sebagai Allah satu-satunya di dalam kehidupan kami. Kami percayakan keluarga-keluarga ini ke dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Mampukan kami menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami. Mampukan kami menjadi anak-anak yang baik bagi orang tua kami. Yang mampu mendengar nasihat mereka. Yang mampu mendengar saran-saran mereka. Karena orang tua kami adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Kami juga berdoa untuk kesulitan gereja-gereja dimanapun yang masih harus berkutat untuk beribadah online. Kesulitan juga untuk mengumpulkan jemaat karena ada banyak hal yang harus dipikirkan oleh gereja-gereja milik Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan di dalamnya. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan, Engkau berkarya, Engkau campur tangan di dalamnya, sehingga setiap keputusan, setiap kebijakan yang diambil tertuju kepada damai sejahtera. Bahkan kami juga berdoa untuk pemilu kada di beberapa daerah, juga Purbalingga kami tercinta. Engkau akan menghindarkan kami dari berbagai macam mara bahaya, ya Allah. Berikan kami ketentraman, berikan kami kedamaian. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan kami, dan kami juga mohon berkat Tuhan untuk kehidupan kami secara pribadi. Inilah sahabat-sahabat kami, dan ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa permohonan ucapan syukur ini kami naikkan. Amin. Demikian Ibu, Bapak, Saudara yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk terus berjuang. Ingat, tetap waspada, jaga kesehatan, jaga imun tubuh kita. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi.